الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال أيضا: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق Allahul Azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, dengan takziah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang teristimewa kepada keluarga ahli musibah yang mana 2 hari yang lalu, tepatnya di 24 Ramadan, keluarga kita, saudara kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah berpulangnya orang yang dikasihi dan disayanginya, ayah daripada anak-anaknya, suami daripada istrinya, saudara dari kakak ataupun adiknya, kakek daripada cucu-cucunya, yang bernama Haji Mustafa Kemal bin Yasin. Allah telah memanggil almarhumah untuk kembali ke pangkuannya. Kita doakan almarhum semoga diampuni segala dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan, diterima semua amal kebaikan yang pernah dikerjakan, dan masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang teristimewa juga sama-sama kita hormati keluarga besar dari Panggung wilayah Muko-Muko yang alhamdulillah sempat hadir di rumah duka pada malam hari ini. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam keadaan bersedih dan berduka, ditambah dengan guyuran air hujan yang turun membasahi bumi ini. Kita hendaknya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan yang penuh berkah ini, yang mana kita pada malam hari ini tepat malam 26 Ramadan. Berarti sudah 25 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dibalik daripada Islam itu, Allah berikan sebuah ujian ataupun musibah kepada kita. Hendaknya selalulah mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Karena rasa syukur itu hakikatnya dalam setiap tindakan dan perbuatan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang sedang kita rasakan, hendaknya selalulah diiringi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman kita selalu bertambah di hadapan Allah. Selawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada tersampaikan kepada Nabi junjungan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang takziah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kematian, yang namanya musibah, yang namanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala, memang tak satu pun dari kita ada yang tahu. Kalau hakikatnya sebenarnya dalam hati kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah yang menginginkan segala hal yang telah direncanakan, maka semua yang baik-baiklah yang pasti kita rencanakan. Tidak ada satupun daripada kita yang merencanakan hal-hal yang buruk dan ingin terjadi pada diri kita. Kalau didengar Bapak Ibu, kalau awak dengar Bapak Ibu, awak tengok
di bulan yang penuh berkah itu. Siapa yang tidak menginginkan berkumpul bersama lengkap dengan keluarganya? Siapa yang tidak? Berbuka bersama, sahur bersama, melaksanakan ibadah bersama dengan orang tua, dengan keluarga, dengan anak dan yang lainnya. Tetapi Allah lebih mempunyai rencana yang bagus daripada itu. Allah berkata lain. Sedang menikmati indahnya bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berlalu. Kita berharap bisa berkumpul bersama meraih hari kemenangan di 1 Syawal nanti. Tapi Allah berkehendak lain. Allah panggil almarhum untuk kembali ke pangkuannya. Semua itu bukanlah kehendak kita. Tak bisa kita elakkan, tak bisa kita rasakan dan kita paksakan. Kalau Allah sudah berkata, semuanya kita sebagai manusia hanya bisa menerimanya dengan lapang dada dan rasa sabar. Almarhum sudah hidup lama di dunia ini. Berapa tahun umur? 85. 8 P. Masuk 85. Lah banyak bonus. Daripada umurnya Rasulullah cuma 63 tahun. Jadi Bapak Ibu, Imam Al-Ghazali mengelompokkan ada 4 kelompok kategori umur. Cuba kalau awak sama-sama resapi Bapak Ibu, masuk dalam kelompok yang mana awak? Kelompok yang pertama kata Imam Al-Ghazali, kelompok umur dari umur 1 hari lahir dari perut ibu sampai dengan akhir balik. Akhir balik awak sini kan beda-beda Pak. Ada yang umur 12, ada yang 11, ada yang 15. Pokoknya sampai akhir balik. Kata Imam Al-Ghazali, kategori umur ini yang kita kenal dengan umur anak-anak. Di kategori umur itu Bapak Ibu, saat dia melaksanakan suatu kebaikan, maka akan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ia melakukan kesalahan, maka tidak akan dibebani dosa. Makanya anak-anak yang belum akhir balik tidak diwajibkan untuk berpuasa. Karena syarat wajib berpuasa itu adalah balik, sudah cukup umur. Nah, yang pastinya kita mayoritas yang hadir pada malam hari itu lah lewat masa itu. Jadi kalau dia ada nengok orang seraya awak yang perangainya masih anak-anak, itulah lain dikata. Ya. Itu kategori yang pertama. Apabila ia melakukan kebaikan dicatat pahala oleh Allah, apabila ia melakukan kesalahan tidak dianggap dosa. Karena masih anak-anak. Kategori yang kedua kata Imam Al-Ghazali, dari umur setelah akhir balik sampai umur 35 tahun, itu bisa dikategorikan awak sebut Bapak Ibu adalah kategori remaja. Yang apabila ia melakukan kebaikan akan diganjar pahala, dan apabila ia melakukan kesalahan maka akan diganjar dengan dosa. Tetapi ada tetapi ya, kesempatan ia untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah, beribadah kepada Allah masih panjang dan luas. Kenapa dikatakan demikian? Badannya lagi kuat, penyakit dikurang ke badan, melaksanakan ibadah masih sanggup. Sembahyang tarawih sampai berpuluh rakaat pun dia sanggup. Tidak akan banyak protes kalau seandainya imam panjang baca. Dia kuat, sanggup lama berdiri, sanggup lama melaksanakan ibadah. Itu berarti kategori umur bo. Boleh sampai 35. Kuat insya Allah. Tapi tetap apabila ia melakukan kesalahan dimasukkan dalam kategori dosa. Kesempatan ia untuk bertobat masih sangat luas. Karena fisik dan badannya masih sangat sehat. Kategori yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, umur 36 tahun sampai 63 tahun sampai dengan batas umur Nabi. Kategori yang ketiga, yang apabila ia melakukan kesalahan akan diganjar dengan dosa, dan apabila ia melakukan kebaikan diganjar dengan pahala. Tetapi tetapi lagi, kesempatan dia untuk memohon ampun kepada Allah 50-50 Pak. 50%.
Kalau di umur sebaya itu ada banyak penyakit yang timbul. Darah tinggi, rematik, kepala otot sakit, ya kan? Asam lambung, ya. Seriang tak lamuk, tak bisa lamuk tegak. Kenai air pun kadang langsung badan menggigil. Maka dari itu dikhawatirkan oleh Imam Al-Ghazali, kesempatan ia untuk bertaubat itu semakin sempit. Semakin sempit. Karena mengapa? Fisiknya untuk beribadah sudah semakin lemah. Rato-rato yang hadir sini masuk dalam kategori itu. Betul Pak Wu? Jadi rato-rato dalam badan itu. Jangan merasa badan dah tua, perangai dia betul anak muda. Kata tua-tua lagi, makin tua makin gaji. Jangan sampai kita seperti itu. Ya. Dan kategori yang terakhir, kategori yang keempat, ini jarang ditemui oleh manusia zaman sekarang, Bapak Ibu. Bisa dihitung dan ditengok jumlahnya. Dari umur 63 tahun sampai dengan 100 tahun. Sampai dengan 100 tahun. Nah, dan ini adalah masuk dalam kategori umur almarhum. Kenapa dikatakan demikian? Kata Imam Al-Ghazali, di umur ini, apabila ia melakukan ibadah diganjar dengan pahala. Tetapi apabila ia melakukan kesalahan, bisa jadi tidak diganjar dosa, bisa juga diganjar dengan dosa. Karena dari umur 63 tahun ke atas, apabila sampai seperti umur almarhum 80 sampai 85, itu lebih banyaklah lupa daripada ingatnya. Ya, cuma dites. Lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Bahkan ada sampai sebentar pula dia meletak kacau mata sebelah ini. Ada tu dia mengarang-arang di awak, dikira awak yang nyuruh kacau mata. Ya, seperti itulah. Inilah kategori dari umurnya almarhum. Di sinilah ujian terberatnya sebagai seorang anak terhadap orang tua yang sudah lanjut usia. Cok awak dengar Bapak Ibu, ada anak yang mengatakan kalau amma atau apa ala tua dilawan dengan kata-kata yungu abak dengan mak gue. Cok nak bertanya pada sebentar pun nak bertanya hal yang sama. Coba kita balik lagi ke belakang Bapak Ibu. Saat kita kecil, kita pergi mendekat dengan ayah kita. Bertanya awak ke ayah ataupun ke amak awak. Ya, apa yang ada di atas batang gelapo tu ya? Oh, itu tu burung tanah. Apa nama burung ya? Burung gereja, burung pipit, macam-macam. Jawaban ayah. Masuk awak dalam rumah. Paling keluar lagi bertanya hal yang sama. Nama anak kecil kan? Selalu bertanya ke Bapak Ibu. Kalau rasa penasaran anak kecil itu sangat luar biasa, sangat besar. Bertanya lagi, apa tu ya? Pertanyaan yang sama. Tapi boleh awak ini Bapak Ibu. Jawaban ayah kita dengan nada dan kata yang sama. Lembut dan bagus. Masuk lagi ke dalam rumah awak Bapak Ibu. Udah tu kedua lagi ngelang berapa menit. Bertanya hal yang sama yang ketiga kali ya. Jawaban dari ayah kita pun juga tetap sama. Cuba dibalik giliran awak. Ayah awak atau orang tua alah tua. Abah tanya ke awak dengan hal yang sama berulang kali. Mungkin yang pertama awak masih gigi satu Pak. Tanya lagi hal kedua naik gigi dua. Kalau yang ketiga kafe langsung kacak gas, nyegak sekali. Yo gini ya Pak Mamak. Itu boleh ditanya. Padahal tadi sudah dikatakan dalam kategori umur sekian itu banyaklah lupa daripada ini ya. Jadi harap kita memaklumi. Almarhumah masuk dalam kategori itu. Meninggal di bulan suci Ramadan. Kata para ulama, apabila ada seseorang yang meninggal di bulan suci Ramadan, maka pertanyaan kuburnya akan ditunda hingga Ramadan berakhir. Tidak akan ada almarhum ditanya kini ke Bapak Ibu, karena masih suasana Ramadan. Akhirnya pas malam takbiran ataupun masuk jatuh satu Syawal, baru malaikat Munkar dan Nakir datang kepada almarhum untuk bertanya, apa yang almarhum lakukan sekarang? Almarhum akan menikmati apa yang telah ia lakukan selama hidupnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang almarhum. Almarhum tugasnya di dunia ini, perjalanannya di dunia ini sudah berakhir.
selama 84 tahun kurang lebih hidup bersama kita. Kalau kita inginkan Bapak Ibu, selama-lamanya kita ingin bersama. Selamanya kita ingin bersama, dekat dengan orang tua dan membahagiakan orang tua kita. Tetapi almarhum sudah berakhir masa tugasnya di dunia ini. Lanjut lagi ke tahapan kehidupan selanjutnya, yaitu di alam kubur. Alam kubur itu alam menunggu. Awak nunggu sinan kelak Bapak Ibu. Menunggu almarhum di sana sekarang. Apa yang ditunggunya sampai dengan hari berbangkit nanti, saat dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan kiamat. Jadi apa yang almarhum harapkan sekarang? Semuanya kita tahu ada 3 hal cuma yang bisa selalu mengalir kepada almarhum. Apabila meninggal anak cucu Nabi Adam, terputus semua amalannya kecuali 3. Yang pertama, sadaqatun jariyah. Selama hidup almarhum pernah menyumbangkan ataupun menyedekahkan hartanya untuk kepentingan umum, pembangunan masjid, pembangunan jalan, pembangunan rumah ibadah, pendidikan dan segala macam. Selagi tempat itu dimanfaatkan dengan baik, insya Allah pahalanya akan selalu mengalir kepada almarhum tanpa ada hambatan dan perantara siapapun. Lalu Bapak Ibu, meskipun di masjid itu cuma 1 buah batu bata yang disumbangkan, maka pahalanya akan tetap mengalir kepada almarhum. Yang kedua, au ilmin yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang pastinya pernah almarhum turunkan adalah yang pertama kepada istrinya, yang kedua kepada anak keturunannya. Pastilah ilmu yang baik-baik yang diturunkan oleh almarhum kepada anak keturunan dan keluarganya. Selagi ilmu itu baik dimanfaatkan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada almarhum sampai dengan hari kiamat. Yang ketiga, yang tidak akan putus adalah doa anak yang soleh. Awaladin soleh yad'ulah. Doa dari anak yang soleh. Almarhum kalau tidak salah ada 5 anak, 5 lanang seorang tino. Alhamdulillah semuanya bertugas di muka-muka. Ya dah? Tidak yang jauh-jauh tidak. Alhamdulillah semuanya bisa sekali-kali datang bertemu, menghadap ataupun membahagiakan melihat orang tuanya. Sekek si kogagano. Itulah tugas kita sekarang sebagai anak-anaknya, sebagai cucu-cucunya, keturunan yang melanjutkan perjuangan almarhum. Mendoakan almarhum agar almarhum di alam kubur selalu merasa tenang dan bahagia. Karena setiap waktu dikirimkan doa oleh anak-anaknya dan dikirimkan doa oleh cucu-cucunya, beserta dengan kita, orang-orang yang kenal dan sayang kepada almarhum. Insya Allah almarhum akan ditempatkan oleh Allah dalam surganya Allah dari apa yang telah dia perjuangkan selama ini di dunia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang untuk awak yang 3 Bapak Ibu, terakhir kok. Untuk awak yang 3, baik untuk keluarga ataupun kita semua. Perjalanan hidup ini sudah kita semua tahu. Dari kita alam ruh ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam ruh. Setelah itu ditiupkan ruh itu ke alam barzakh ataupun ke alam langit itu. Setelah itu lahir ke dunia menjadi seorang anak manusia. Setelah itu terus perjalanan hidup mati menjadi kembali seorang mayit, dikuburkan ke alam kubur. Masuklah ke proses hidup selanjutnya di alam kubur. Setelah di alam kubur nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah, berkumpul namanya di satu tempat yang kita kenal dengan padang mahsyar. Setelah di padang mahsyar nanti kita dikumpulkan oleh Allah, kita akan bertemu dengan yaumil mizan, tempat harinya pembalasan. Semuanya kita akan ditimbang pahala dan dosa. Setelah itu nanti kita akan bertemu dengan jembatan Shiratul Mustaqim yang perjalanannya itu 50.000 tahun mendatar, 50.000 tahun menurun, 50.000 tahun mendaki. Panjangnya jembatan Shiratul Mustaqim itu. Berarti selama kurang lebih berapa itu Bapak Ibu? 50.000 mendatar, 50.000 menurun, 50.000 mendaki. Itulah panjang Shiratul Mustaqim yang akan kita tempuh, yang ujungnya surga ataupun neraka. Semuanya kita akan mengikuti proses itu. Jadi apa yang hendaknya kita persiapkan? Bekal kita menuju perjalanan yang jauh itu. Perjalanan di dunia ke Bapak Ibu belum seberapa. Sebentar. 1 hari di alam akhirat itu sama dengan hanya 1000 tahun kita hidup di dunia. Jadi belum seberapa.
Jadi yang jangan anggap 85 tahun itu lama, tidak sebenarnya Bapak Ibu. Sebentar di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam alam akhirat itu. Cuma sebentar. Satu hari di alam akhirat sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Jangan sampai kita nanti kembali ke hadapan Allah tidak membawa apa-apa. Dan sekarang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di bulan Ramadan tahun ini. Jangan sampai nanti kita termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Apa dikatakan merugi? Datang bulan Ramadan dia biasa wae. Lah sampai di dalam bulan Ramadan dia biasa yo. Sampai lewat Ramadan telah dia betul-betul yo. Dah lupa ada. Sama betul pula. Nah bakal kali tukang kulitnya tetap dia disebut pula. Pula dan awak sama-sama tahu apa Bapak Ibu. Menakutkan meskipun pula tidak berbisa. Tetap awak takut bila bertemu pasti mekir. Jangan sampai kita seperti itu. Hendaknya kita menjadi seperti kupu-kupu. Setelah jadi seekor kepompong, berubah lagi menjadi seekor ular, baru nanti menjadi seekor kupu-kupu yang sempurna. Ada terus perubahan dalam hidup kita, yang tandanya perubahan yang menjadi lebih baik. Jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja, sehingga kita tidak akan dapat apa-apa. Karena ada dari Rasulullah mengatakan, dari sebagian umatku nanti, ada di antara mereka, saat datang bulan Ramadan, ia tidak akan mendapatkan apa-apa dan dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Barang siapa yang mendapatkan itu maka celakalah hidupnya. Ini sebentar lagi Ramadan akan berakhir Bapak Ibu. Malam 26. Kalau lewat kalendernya Bapak Ibu, bisa Rabu ataupun Kamis awak narayo. Kalau Muhammadiyah pasti Rabu. Kalau awak petang mulainya agak belakangan, bisa jadi kemungkinan Kamis. Kapanpun satu Syawal itu, itulah hari kemenangan kita. Jangan sampai kemenangan itu cuma kemenangan di depan mata saja, tetapi betul-betul kita nikmati di dalam hati dan betul-betul menjadi iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan juga kita dengan almarhum selama hidup di dunia dapat bersama-sama dan nanti di akhirat juga dapat bersama-sama berkumpul di surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.